Diri kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari dua bagian, 1 Korintus 10 ayat 13 dan 2 Korintus 1 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami akan telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat datang kepada Anda yang khususnya baru pertama kali hadir di ICC Melbourne. Welcome. Kami sangat bersukacita dan berterima kasih Anda hadir dalam ibadah minggu di tempat ini. Kita berada di dalam seri khotbah selama 7 kali tentang The Gospel According to Satan, yang membahas kebohongan-kebohongan, tipu daya si jahat yang telah dipakai beberapa milenia untuk merontokkan iman orang Kristen. Dan hari ini kita akan melihat kebohongan yang disebut sebagai demikian. God won't give you more than you can handle. Allah tidak akan memberikan kepadamu lebih dari apa yang kamu bisa tanggung. Saudara, itu adalah kebohongan, yaitu yang kita ingin bahas hari ini dan memahami bahwa ini tidak ada di Alkitab. Nah, saya akan memulai saudara dengan sebuah kisah nyata kehidupan seorang yang bernama Caroline. Ibu ini dan keluarganya harus pindah dari satu kota di Amerika, di West Coast, pindah ke East Coast, saudara, ujung negara yang berbeda di Amerika, dengan kedua anaknya yang masih balita di bawah 5 tahun. Dan setelah seminggu mereka pindah, dia baru tahu bahwa dia kembali hamil dengan anak kembar, perempuan dan laki-laki, twins. Dan mereka pindah karena suaminya baru dapat kerjaan, itu sebab sekarang mereka harus siap-siap dengan 2 anak yang baru, berarti ya totalnya ada 4 bahkan, dan suaminya fokus ke kerjaan, saudara. Setelah kedua bayi kembar itu lahir, mereka kemudian tahu bahwa salah satunya mengalami Down syndrome. Dan 2 minggu setelah berita itu mereka dapatkan, COVID-19 terjadi. Ini tentunya di tahun 2020. Maka saudara-saudara, ibu ini Caroline harus menjaga anaknya setiap hari yang balita itu, doing homeschooling dari rumah, sementara dia harus menyusui kedua newborn twins. Tidak berapa lama kemudian, ketika mereka berusaha untuk beradaptasi dengan sebuah realita yang baru bahwa anak mereka punya Down syndrome, ternyata anak yang satu lagi yang kembar itu memiliki satu penyakit yang sangat jarang, yang membutuhkan at home medical care dan juga operasi berkali-kali. Dan dari satu operasi ke operasi yang lain itu, si bayi yang kena Down syndrome ini mengalami seizure yang sangat parah dan membutuhkan hospitalisasi beberapa kali. Semua ini terjadi di dalam waktu yang hampir bersamaan, dan tentunya itu membuat sebuah tekanan yang begitu berat pada keluarga ini. Mereka seakan-akan dihimpit dan tidak bisa lagi bernafas. Mereka hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Yesus.
Saya ingin tanya kepada saudara, kalau Anda tahu ada orang yang seperti Caroline ini, apa yang Anda katakan kepada dia? Kalau Anda bertemu dia, apa yang akan keluar dari mulut Anda? Banyak orang Kristen yang akan berkata seperti ini, jangan khawatir, ini tidak mungkin terjadi dalam hidupmu kalau Tuhan tidak yakin bahwa engkau mampu menanggungnya. Tuhan itu mengizinkan semua itu terjadi karena Dia tahu engkau mampu menanggung beban hidup ini. Alkitab itu menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan memberimu lebih dari apa yang kamu bisa tanggung. Kamu kuat, Caroline. Saudara, itu yang kita katakan. Berapa kali mungkin Anda pernah memberikan nasihat semacam itu kepada orang yang sedang mengerang dalam penderitaan? Atau mungkin sebaliknya, Anda pernah mendengarkan nasihat semacam itu. Nasihat yang tidak biblikal. Nasihat yang tidak ada di Alkitab. Yang kita berikan kepada orang yang mungkin kehilangan kerjaan, yang kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan makna hidup. Realitanya saudara, seringkali Tuhan itu menaruh kita dalam situasi yang sangat-sangat tidak masuk akal dan begitu berat untuk kita tanggung sendirian. Kita tidak punya kapasitas, kekuatan atau daya untuk melewati itu semua. Alkitab kita itu penuh dengan cerita-cerita yang sedemikian. Coba lihat kehidupan Musa, Ayub, Yeremia, Daniel, Paulus. Kita diberitahu saudara bahwa Alkitab ini bukan tentang orang-orang yang diberikan apa yang mereka bisa tanggung. Lalu ada sebagian orang yang imannya lebih kuat, dikasih Tuhan lebih banyak karena mereka itu bisa menanggungnya. No. Alkitab ini berisi bukan tentang message of self-sufficiency, berkecukupan. Itu sebab Tuhan kasih banyak. Alkitab itu berisi tentang berita bahwa engkau terbatas, engkau lemah. Engkau harus bergantung kepada Yesus yang cukup bagimu. Itu message Alkitab kita. Jadi saudara, kita akan melihat kenapa ini adalah sebuah kebohongan yang setan pakai untuk merontokkan iman kita. Mari kita lihat poin yang pertama saudara. Mengapa orang Kristen, Anda dan saya, seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak akan memberi kita lebih dari yang kita bisa tanggung. Ini dari mana saudara? Kebohongan itu kita terima. Karena rupa-rupanya kita salah tafsir ya ayat berikutnya. Ini adalah ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kita pikir mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan memberikan lebih dari apa yang kita bisa tanggung. Kok bisa? Iya, coba baca lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, common. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah kan, Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita. Nah saudara, mari kita perhatikan. Kalau selama ini pemahaman Anda ayat ini seperti itu, mari kita coba membongkarnya dan melihatnya di dalam terang firman Tuhan. Apa yang sering kali terjadi saudara adalah pemahaman kita terhadap kata kuncinya yaitu pencobaan, temptation. Ya, kata di dalam bahasa aslinya itu memang bisa diartikan sebagai pencobaan atau sebagai penderitaan atau ujian atau kesulitan gitu ya. Jadi ini adalah satu kata yang artinya bisa macam-macam saudara. Nah, itu sebabnya kesalahan kita adalah kita itu memikirkan semua arti sebuah kata lalu memakainya di dalam konteks yang ada ini. Nah, ini adalah kesalahan tafsir yang seringkali dilakukan oleh banyak orang Kristen. Ini yang disebut secara teknis, saudara, sebagai
illegitimate totality transfer. Nah, ini saya kasih tahu ya bahasa teknisnya ya dalam slide berikutnya. Ada seorang scholar yang bernama D.A. Carson, saya sering mengutip dia karena memang dia salah seorang New Testament scholar yang paling banyak sekarang ini menurut saya karya-karya tulis dan ilmiahnya itu memberkati gereja-gereja Tuhan. Dia menulis sebuah buku yang saya punya di rumah, Exegetical Fallacies. Ya waktu saya baca buku ini pertama kali saya beli, saya nggak ngerti saudara. Ya saya harus baca berulang kali pelan-pelan baru ngerti. Dan dari semua kesalahan-kesalahan eksegesis penafsiran Alkitab yang sering kali kita lakukan, ini adalah salah satu yang paling sering yang disebut olehnya sebagai illegitimate totality transfer. Maksudnya begini saudara, kita memikirkan sebuah kata, lalu kata itu punya bermacam-macam makna, terus kita masukkan makna itu pada waktu kita membaca kata tersebut di dalam konteksnya, tanpa memperhatikan konteksnya. Nah saya kasih contoh supaya gampang. Waktu saya bilang begini, drip, ya kata drip itu menurut Anda artinya apa? DRIP itu ya, drip. Nah kalau Anda hidup di zaman sekarang, zaman now ini, Anda akan tahu oh itu artinya sebuah proses pembuatan kopi dengan menuang air panas ke dalam kopi yang sudah digiling dengan halus secara pelan-pelan supaya bau kopinya itu keluar. Nah itu artinya drip. Kalau di rumah sakit artinya beda saudara, bukan kopi. Tapi kita diinfus, ya kan? Dripnya mana? Itu artinya diinfus. Kalau saudara ngomong sama Alpha Generation, arti kata drip itu artinya keren, cool, stylish, fashionable. Itu arti kata drip. Jadi anak-anak zaman sekarang yang generasi Alpha suka bilang begini, lihat tuh cara dia, lihat pakaiannya, she's a total drip gitu ya. Kita bingung apa artinya. Nah itu artinya dia keren. Drip itu namanya. Nah saya diinstruksi oleh anak saya jangan pakai slang-slang generasi alfa, nggak cocok buat papa gitu ya. Itu sebabnya saya cuma pakai di khotbah saudara. Nah jadi kata drip itu punya macam-macam makna. Nah kalau kita membaca sebuah kalimat dengan kata itu lalu kita memasukkan semua makna itu ke dalam kalimat tersebut, maka kita akan kebingungan. Nah saudara itu sebab kita harus perhatikan apa konteksnya untuk tahu bahwa apakah kata pencobaan di 1 Korintus pasal 10 ini artinya adalah juga bisa diterapkan untuk kesulitan dan penderitaan. Itu sebabnya kita harus perhatikan konteksnya. Nah slide berikutnya. Konteksnya ini, Paulus sedang berbicara tentang bangsa Israel yang baru dilepaskan dari bangsa Mesir, ya, dari perbudakan Mesir. Lalu mereka itu berdosa, saudara, selama 40 tahun, makanya muter-muter di padang gurun. Sebetulnya mereka nggak perlu 40 tahun untuk sampai ke Kanaan. Tapi karena dosa mereka, satu generasi itu punah. Apa dosa-dosa mereka? Paulus daftarkan di sana, saudara. Mereka itu menginginkan hal-hal yang jahat, evil desire. Mereka itu penyembah berhala. Mereka itu terlibat percabulan. Mereka itu mencobai Tuhan. Dan mereka itu bersungut-sungut. Di Bilangan pasal 11 dicatat mereka itu 10 kali saudara komplain terus isinya. Dulu ya, Anda bisa bayangkan kan kalau di Sri Mulatkan gitu ya. Waktu di Mesir minimal kita makan daging. Di sini masak makannya itu mana gitu ya. Gak ada rasanya. Mendingan di Mesir mati tapi kenyang, mati tapi happy gitu. Daripada di sini airnya asam dan seterusnya. So komplain terus sehingga Allah itu marah luar biasa. Bagi Allah jauh lebih mudah untuk melepaskan mereka dari perbudakan Mesir daripada mengeluarkan perbudakan itu dalam hati mereka. Karena diperbudak oleh dosa, saudara. Ini yang mereka lakukan terus. Sehingga kalau kita tahu konteksnya seperti ini di ayat slide berikutnya, tidak heran di ayat 11, 12, 13, lalu Paulus bilang begini, hati-hati
yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ke dalam dosa. Lalu ayat 13 yang tadi kita baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Maksudnya apa? Temptation to sin. Jadi ini bicara soal pencobaan yang masuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Bukan bicara soal penderitaan hidup yang secara umum, saudara. Dua hal yang sama sekali berbeda. Jadi mari kita tidak pakai ayat ini untuk kemudian berkata bahwa Allah itu tidak memberikan kamu lebih daripada kekuatanmu. Itu hanya berlaku bagi pencobaan terhadap dosa. Ya, memang Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kemudian kita berdosa. Kita bersyukur akan hal itu. Tuhan tidak pernah, saya ulangi lagi ya, memberikan kita pencobaan lebih daripada kekuatan kita untuk melawan pencobaan tersebut. Tetapi ayat ini tidak bicara soal penderitaan hidup secara umum. Tidak, saudara. Karena kalau itu yang terjadi, Anda salah tafsir. Anda cuma jadi orang yang ayatiah tapi tidak alkitabiah, gitu ya. Anda harus lihat konteks dekat dan konteks seluruh Alkitab. Itu poinnya saya yang pertama. Poin yang kedua, kalau begitu, mengapa Tuhan memberikan orang Kristen lebih dari apa yang mereka bisa tanggung? God gives you more than you can handle. Why? Untuk mendapat jawabannya, saudara, kita perlu melihat tulisan Paulus kepada jemaat yang sama di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 sampai 9 yang bunyinya seperti ini, saudara. For we do not want you to be unaware, brothers, ya, dan dalam bahasa Indonesia itu Anda bisa membacanya kalau Anda mempunyai Alkitab atau handphone suci Anda, ya, di sana dikatakan bahwa sebab kami mau, saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Nah, saudara, perhatikan, Asia Kecil ini bukan Asia sekarang ya, tapi Asia Minor itu adalah sebuah provinsi Roma di mana Efesus itu menjadi salah satu kota penting. Jadi Paulus kemudian mengatakan bahwa bahkan yang ditangguhkan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil itu adalah beban yang sangat besar dan sangat berat. Nah, menarik sekali, Paulus tidak memberikan detail penderitaan apa yang dia alami. Sehingga saudara, komentator Alkitab itu punya berbagai macam spekulasi. Kemungkinan besar ini mungkin huru-hara yang terjadi di Efesus. Anda bisa baca Kisah Rasul 19 ketika ada orang yang namanya Demetrius, bisnisnya rugi, saudara, karena Paulus memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, sehingga patung yang dijual untuk Dewi Artemis itu nggak laku karena semua orang jadi Kristen sekarang. Itu sebabnya terjadi provokasi sehingga ada huru-hara, ya, Paulus mau ditangkap dan dibunuh. Apakah itu penderitaan yang Paulus maksud? Mungkin. Tapi ada kemungkinan yang lain, saudara. Dia pernah dicambuk 39 kali, ya. Dia pernah mengalami berbagai macam tantangan yang berbeda, atau kemungkinan itu adalah penyakit yang dia alami secara fisik. Kita nggak tahu, saudara, penderitaan apa yang Paulus alami. Karena memang sengaja dia tidak memberitahu kepada kita. Karena tujuan Paulus berkata seperti ini di ayat yang ke-8, dia hanya ingin memberitahu bahwa Tuhan memberikan kepada dia penderitaan yang begitu besar yang melebihi kekuatannya. Jadi kata affliction, tilipsis dalam bahasa aslinya, itu gambarannya, saudara, orang yang nginjak-nginjak anggur untuk membuat red wine. Anda tahu ya, red wine itu dibuat zaman dulu at least, itu diinjak-injak, saudara, supaya sarinya keluar. Atau gambaran orang yang crushing wheat untuk membuat tepung. Jadi penderitaan yang dimaksud Paulus, dia gambarkan seperti ini, saudara. Utterly burdened beyond our strength. Sudah lebih dari kekuatan kami sehingga kami rasanya mau mati. Kami rasanya mendapatkan hukuman mati. Jadi jelas ini bukan masalah, ya nih,
minggu kemarin tuh bete banget deh, susah banget last week ya. Ini bukan masalah a bad week yang dia alami saudara, tapi dia merasa terjepit. Bahkan dia bilang bahwa penderitaan ini begitu intensif sampai sepertinya itu kematian itu menatap dia di depan kedua matanya. Jadi poin yang ingin disampaikan adalah Tuhan memberikan kepadanya apa yang dia lebih dari apa yang dia mampu tanggung. God most definitely give him more than he can handle. Karena dia bilang, aku sepertinya mau mati, udah gak kuat nih. Saudara, Tuhan memberikan kepada Anda dan saya hal yang sama. Kalau Anda belum pernah mengalami itu sebagai orang Kristen, satu kali Anda akan mengalami itu. God will give you more than you can handle. Lalu Anda berkata seperti Paulus ini, aku rasanya seperti mau mati. Karena beban ini sangat besar dan sangat berat. Waktu Anda nanti mengalami itu, kalau belum pernah, ingatlah ayat ini, saudara. Lalu khotbahkan ayat ini kepada dirimu sendiri dan Anda berkata, oh ini ternyata normal. Ini ternyata memang bagaimana Tuhan bekerja. Jangan kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan iman, meninggalkan Yesus. Jangan, saudara. Tapi ingat ayat ini. Memang ini cara Tuhan bekerja. Memberikan kepadamu lebih dari apa yang kamu mampu tanggung. Entah itu dalam hal finansial, relasional, apapun itu. Tapi apa tujuannya? Nah, kita akan melihat, saudara, 3 tujuan. 3 tujuan yang muncul di 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 ini. Yang pertama, saudara. Yang pertama, slide berikutnya. God gives us more than we can handle, so we stop relying on ourselves. Supaya kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Karena bayangkan, saudara ya, coba pikirkan sebentar. Kalau Anda bilang, oh Tuhan tuh gak pernah kok kasih kamu lebih daripada apa yang kamu bisa tanggung. Itu berarti fokusnya adalah ke dalam kemampuan saya untuk menanggung segala sesuatu. Berarti yang kalau Tuhan kasih penderitaan berat, saya lebih hebat secara rohani karena saya bisa tanggung penderitaan yang lebih berat daripada dia. Fokusnya hanyalah ke dalam, saudara, bukan kepada Tuhan. Dan ini masalah jemaat Korintus. Jemaat Korintus, jemaat yang terkenal paling brengsek, saudara, yang dilayani oleh Rasul Paulus. Tantangan terbesar mereka adalah ada sebuah tekanan sosial untuk menyatakan diri lebih hebat daripada yang lain. Mereka itu ingin naik ke tangga yang lebih keren secara status, lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat, lebih superior daripada orang lain. Dan bukankah itu juga masalah kita hari ini? Kita berlomba-lomba, saudara, untuk hidup lebih independen. Itu yang dunia ajarkan, bukan? Bagaimana menjadi milioner sebelum usia 30 tahun. Wah, Anda baca bukunya. Jadi dunia mengajarkan gini, saudara. Hidup itu harus dihidupi berjalan dari dependent menjadi independent. Ya kan? Dulu masih bayi bergantung kepada orang tua. Sekarang kamu sudah dewasa, harus independent. Financially independent, emotionally independent, dan seterusnya. Saudara, ini kebalik dengan apa yang Alkitab ajarkan. Karena Alkitab mengajarkan kita, no, hidup itu harus dihidupi. Sehingga kamu berubah dari yang tadinya itu independent menjadi dependent on God. Dari yang tidak bergantung sama siapa-siapa menjadi bergantung sama Tuhan. Tapi untuk bisa bergeser dari poin itu ke poin yang bergantung sama Tuhan, gimana saudara caranya? Tuhan harus kasih Anda beban yang sangat besar dan sangat berat sampai Anda itu give up, menyerah. Jadi Rick Astley itu salah, saudara, kalau dia nyanyi Never Gonna Give You Up.
Ya, apalagi never gonna run around, never gonna, dan seterusnya itu ya. Setelah itu ajaran dunia memang. Tetapi Tuhan justru mengajarkan kita, diberikanlah semua beban yang berat itu supaya Anda sadar saya harus berhenti mengandalkan diri saya sendiri dan kemudian mengandalkan Tuhan. Saudara, ini bukankah yang kita baca tadi di dalam call to worship di awal ibadah kita? Pemazmur bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, jawabannya apa? Jawabannya bukan begini, pertolonganku datang dari pengalaman hidupku yang sudah bertahun-tahun berhasil. Pertolonganku datang dari talenta dan IQ dan kehebatan otakku. Pengalamanku datang dari komitmenku dan konviksiku untuk sukses. Enggak, saudara. Waktu kita kejepit, seharusnya kita berkata seperti pemazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku tidak datang dari dalam diriku. Pertolonganku datang dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi untuk Anda bisa keluar kalimat itu, Anda harus dihimpit dengan kesulitan hidup yang begitu besar dan begitu berat, sampai Anda mengatakan, tidak ada dalam diriku yang aku bisa jadikan pertolongan. Saudara, prosesnya seringkali seperti itu. Karena kesombongan kita itu run so deep, akarnya itu begitu dalam, Anda tidak bisa cabut sendiri. Harus Tuhan yang cabut kesombongan kita dengan memberikan kita beban yang besar dan berat. Itu sebabnya seorang yang bernama Corrie ten Boom, seorang penulis Kristen, seorang yang berjasa membawa banyak sekali saudara orang-orang yang Yahudi yang ada di bawah Nazi Jerman beberapa puluh tahun yang lalu. Dia menulis seperti ini, saudara. You may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Anda dan saya tidak akan pernah tahu yang kita butuhkan itu hanya Yesus sampai hanya Yesus yang kita miliki. Karena yang lain itu dicabut oleh Tuhan. Yang lain itu diambil oleh Tuhan. Lalu kita baru berasa ternyata Yesus itu cukup kok. Karena pertolonganku bukan datang dari aku tapi dari Dia. Saudara, ini alasan pertama, saudara. Tuhan memberi kita lebih dari yang kita mampu tanggung supaya kita berhenti bersandar pada diri kita sendiri. Poin yang kedua, alasan kedua, slide berikutnya, kenapa Tuhan memberi kita lebih daripada yang kita bisa tanggung adalah supaya kita bersandar sekarang kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Menarik sekali, saudara, Paulus tidak bilang begini, supaya kita itu bersandar pada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang kuat, tidak. Tapi karakteristik Allah yang dia gambarkan di ayat ini adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi gini, saudara, kenapa Tuhan kasih kita itu beban yang besar dan berat? Supaya Anda mengalami kuasa kebangkitan. Supaya Anda mengalami kuasa kebangkitan Allah itu dalam hidupmu. Saudara, kalau Anda bilang gini ya, aku ikut Tuhan ya, hidupku tuh kering, gak ada mujizat, gak ada keajaiban tangan Tuhan, gak ada kuasa Tuhan bekerja di dalam diriku. Karena mungkin Anda tidak pernah mengalami beban yang begitu besar dan berat, sampai Anda melihat tangan Allah yang ajaib itu bekerja di dalam diri Anda. Jadi Anda perlu semakin berani berdoa, minta kesulitan, ya, minta penderitaan, supaya Anda mengalami the power of resurrection itu terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda selalu dalam posisi kelebihan dalam hidup ini, kelebihan duit, kelebihan kebahagiaan, kelebihan kasih, kelebihan segala sesuatu, Anda gak pernah akan mengalami keajaiban tangan Tuhan. Elia itu diberi makan oleh burung gagak, satu keajaiban. Pada waktu dia itu hampir mati kelaparan, saudara. Jadi selalu di dalam posisi kekurangan, di dalam posisi kejepit, di sanalah saudara kita mengalami kuasa kebangkitan Allah. Bahkan Yesus sendiri
Justru pada waktu dia mengalami apa yang dia tidak mampu lagi tanggung, di sanalah saudara dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Coba Anda ingat, salib Yesus itu memberitahu kita apa? Salib Yesus itu memberitahu bahwa hidup ini seringkali memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita tanggung. Gak fair, hidup ini gak fair saudara. Life is unfair. Itu pelajaran pertama yang Anda harus pahami dan terima. Life is unfair karena kita hidup dalam dunia yang sejatuh dalam dosa. Dan itu yang dinyatakan oleh salib. Itu sebab dia berdoa di Getsemani. Kalau mungkin ya Bapa, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku. Itu doa kita, doa Anda dan doa saya kan. Lalu di atas salib itu dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas pada waktu itu saudara, Yesus mengalami jauh dari apa yang mampu dia tanggung. Penderitaan ini ya Tuhan, kegelapan ini lebih daripada apa yang aku tanggung. Tapi sudah tahu Yesus itu mengalami keterhilangan, keterpisahan dari Bapaknya. Demi Anda dan saya. Jadi kesimpulannya begini saudara, dalam slide berikutnya. Jesus experienced more than he could handle. Not so that we never experience it, but that when we experience it, he can be with us always. Yesus mengalami apa yang lebih dari yang dia bisa tanggung. Bukan supaya kita gak pernah mengalami itu. Tapi justru pada waktu kita mengalami itu, dia bisa bersama dengan kita selalu. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan hidup saudara. Dia datang ke dunia ini supaya pada waktu Anda mengalami beban yang besar dan berat itu, dia ada bersama dengan Anda. Karena dia pernah merasakan semua itu. Itulah penghiburan kita saudara. Tapi bukan hanya itu. Karena Allah kemudian membangkitkan Yesus dari kematian. Lihat kuburnya yang kosong itu. Dan itu sebabnya Injil memberitahu kita, air matamu yang paling menyedihkan itu, penderitaanmu yang paling besar itu, yang paling gelap itu, tidak menjadi kata akhir. Memang kadang-kadang Tuhan itu memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita tanggung. Tapi ingat saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan lebih daripada apa yang Allah bisa tanggung. Sometimes we do get more than we can handle, but we will never get more than what God can handle. Kita mendapatkan apa yang lebih dari apa yang kita bisa tanggung, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan lebih dari apa yang Allah bisa tanggung. Karena dia membangkitkan Yesus dari kematian. Sebagai gereja, salah satu masalah kita adalah lack of resources. Kita kekurangan orang, kita kekurangan daya karena terlalu besar. Kesulitan kita, tantangan kita, misi yang kita emban terlalu besar saudara. Tapi hari ini saya diingatkan, waktu mempersiapkan khotbah ini, gereja memang begitu. Tuhan memberikan kita PR, tantangan, kesulitan yang besar sampai kita berasa Tuhan gak bisa dah. Kita gak bisa. Lalu di sanalah kita melihat kuasa kebangkitan Allah itu bekerja melalui keterbatasan kita dan kelemahan kita. Kasih karuniaku cukup bagimu justru pada waktu engkau lemah, engkau mengalami itu. Sesuai itu poin yang kedua, Allah memberikan lebih daripada yang kita tanggung supaya kita itu stop bersandar pada diri kita dan bersandar kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Yang ketiga dan terakhir poin, kenapa Allah memberikan lebih dari apa yang kita bisa tanggung? Supaya kita itu memperhatikan satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam persekutuan di mana ada mutual burden bearing. Kita saling menanggung beban satu dengan yang lain. Saudara, saya dapat ini dari mana? Ini sebuah poin aplikasi yang sederhana. Saya akan sampaikan dengan cepat saudara. Karena ayat 8 tadi kalau Anda perhatikan, Paulus bilang gini, saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu itu paham, aku menderita, kami menderita, dia dan teman-teman pelayanannya.
Jadi dia menceritakan penderitaannya kepada jemaat Korintus. Saudara, kalau bebannya itu tidak berat, bebannya itu tidak banyak, mungkin Paulus gak cerita, cuman begini gak apa-apa. Tapi karena begitu berat dan begitu besar, Paulus kemudian cerita, aku mau supaya kalian itu paham penderitaan yang aku alami di Asia Kecil. Saudara, ini yang saya ingin sampaikan. Jangan menderita sendirian di dalam jemaat ini. Jangan menderita di dalam keheningan. Jangan menderita di dalam kesombonganmu. Tapi coba cari orang-orang di gereja, di dalam kelompok kecil Anda. Dan masuklah ke dalam triage mode itu. Membuka diri dan jujur terhadap kesakitan yang kau alami. Karena Paulus itu seperti itu, saudara. Dia bilang, kami ini dihimpit seperti mau mati rasanya. Dia terbuka. Paulus ini adalah seorang raksasa rohani yang babat alas buka gereja di berbagai tempat, menulis perjanjian baru lebih banyak daripada semua rasul lain. Tapi dia tidak merasa sungkan atau malu untuk menyampaikan, saudara, bahwa dia ini terbatas dan lemah dan dia terjepit. Dia gak malu. Jadi pertanyaan saya kepada Anda, kalau Anda saat ini sedang mengerang dalam penderitaan, apakah ada yang tahu? Mungkin Anda mengalami burnout, secara emosi Anda itu sudah kering, tidak ada hubungan dengan Tuhan di dalam doa berbulan-bulan. Siapa yang tahu itu, saudara? Jangan biarkan kesombonganmu membuat Anda itu khawatir untuk sharing, nanti di label, saya ini lemah. Kamu itu orang Kristen yang minyak angin, gitu. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit mengeluh. Gitu. Semua itu, saudara, adalah tipu daya iblis supaya Anda tidak pernah meminta bantuan orang lain. Saudara tahu, orang Kristen itu seringkali terkenal sebagai orang yang lebih jago ngasih bantuan kepada orang lain daripada membiarkan orang lain membantu mereka. Orang yang bukan Kristen mungkin tidak ngalamin itu, tapi justru ketika sudah jadi Kristen bisa punya kecenderungan semacam itu, saudara. Lebih jago memberi bantuan daripada membiarkan orang lain membantu kita. Dan seorang penulis mengatakan itu bukan nobility, it's stupidity. Sebuah ketololan, kebodohan. Kenapa? Karena Injil itu membuat kita sebenarnya semakin menjadi human, bukan superhuman. Lihat Rasul Paulus, saudara. Dia membuka diri dan menyatakan kelemahannya. Kalau Anda masih ingat cerita Yesus di Markus pasal 2, ada orang yang lumpuh. Lalu dibawa oleh temannya 4 orang itu untuk ketemu Yesus, diturunkan dari atas. Saudara, mungkin sekarang giliran Anda untuk naik di atas mat itu, lalu diusung oleh keempat orang Anda untuk dibawa kepada Yesus. Saudara, Caroline yang saya ceritakan di awal tadi, dia butuh pertolongan. Anda dan saya juga butuh pertolongan. Apakah ada orang di gereja ini? Dan kalau Anda sekarang sedang mengerang di dalam berbagai macam penderitaan, saudara, let someone know. Beritahu pemimpin kelompok kecilmu, beritahu pemimpin gereja, beritahu saya, beritahu seseorang, saudara. Supaya orang itu menolong Anda untuk berhenti bersandar pada diri Anda sendiri dan mulai bersandar kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Itu tandanya kita menjadi komunitas iman yang hidup, yang dinamis. Kalau Anda belum Kristen, hari ini Anda tahu bahwa jadi orang Kristen itu bukan jadi orang yang superhuman, tetapi justru semakin human. Karena kita melayani Tuhan yang juga lemah, mati seperti orang yang pecundang di atas kayu salib. Tapi di sanalah justru
kuasa Allah dinyatakan. That's what Christianity is all about. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, apakah Anda karena kesombongan itu khawatir membuka diri, khawatir judgment dan label yang orang berikan pada Anda? Belajarlah hari ini dari Rasul Paulus. Dia membuka diri dan di sanalah saudara dia sadar bahwa dia butuh orang lain. Maukah Anda mengakui kelemahan, keterbatasan kita dan membiarkan orang lain melayani Anda? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga,